Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat, azzakumullah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita kitab hadis al-arba'in an-nawawiyah. Kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-37. Silakan dibuka matannya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-haditsus sabi'u wa thalathun, hadis yang ke-37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu qal, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-nya, innallaha katabal hasanat wasayyiati thumma bayyana dzalik, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan kebaikan-kebaikan dan juga keburukan-keburukan, thumma bayyana dzalik, kemudian menjelaskan akan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, siapa saja yang berniat atau bertekad untuk mengerjakan amalan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, namun apabila dia bertekad atau berniat dengan sungguh-sungguh, fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan amalan tersebut, katabahallahu indahu asyra hasanat ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan baginya 10 kebaikan. Jadi dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat atau lebih banyak daripada itu. Jadi ila ad'afin katsirah ini bisa diartikan dengan sampai lebih daripada itu. Maksudnya lebih dari 700 kali lipat. Jadi ini bukan pembatasan maksimal dilipat gandakan 700 kali lipat, enggak. Tapi lebih dari 700 kali lipat bisa dilipat gandakan, tergantung kondisinya, nanti insyaallah akan dijelaskan oleh Syekh. Sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin, siapa saja yang bertekad melakukan amal keburukan atau melakukan maksiat, falam ya'malha, maka dia tidak melakukannya, dia niat doang,
katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya satu amal kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, namun apabila dia bertekad kemudian dia melakukan maksiat tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan baginya satu dosa akibat perbuatannya tersebut. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, di dalam kitab sahih mereka berdua, bihadihi al-huruf, dengan lafaz ini, maksudnya dengan lafaz yang disebutkan oleh Syekh. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala atau perawi hadis ini mengatakan fima yarwihi an rabbih, ini maksudnya adalah apa? Hadis qudsi. Sudah kita jelaskan hadis qudsi, silakan nanti di murajaah di pelajaran yang beberapa tahun yang lalu ya. Singkatnya hadis qudsi itu apa? Ada yang bisa menjelaskan secara ringkas apa itu hadis qudsi? Ya, betul Pak Yani. Firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Bedanya sama Al-Quran apa? Sama-sama firman Allah ya, disampaikan oleh Rasulullah. Ada yang mau coba yang lain? Tapi nggak ada hadiahnya para jamaah. Hah? Ayo para jamaah. Firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, kurang tepat ya. Yang lain ya, firman dari Allah tapi teksnya dari Rasulullah. Jadi ada dua pendapat secara umum, ada dua makna. Ada yang mengatakan makna dan lafadznya dari Allah, ya, makna dan lafadznya dari Allah, lalu Nabi cuma menyampaikan. Yang kedua, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pendapat yang pertama dibilang itu sahih, maka derajatnya tentunya lebih tinggi dibandingkan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an kan ada perantara, benar nggak? Dari Allah, kemudian lewat malaikat Jibril, baru kepada Nabi. Maka yang lebih dikuatkan sebagian ulama adalah yang kedua, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah SAW. Makanya hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu, dan yang semisalnya sebagaimana hadis-hadis yang lain. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran semuanya sahih, semuanya mutawatir, itu maksudnya. Namun kata Syekh di sini, ini adalah perkara yang enggak terlalu perlu kita perdebatkan, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa qauluhu, adapun ucapannya kataba, menuliskan, maksudnya menuliskan di sini apa? Ai kataba wuqu'aha wa kataba thawabaha. Allah Subhanahu wa taala menuliskan pasti terjadinya perkara tersebut dan menuliskan pahalanya atau ganjarannya. Fahiya waqi'atun biqada'illahi azza wa jalla wa qadarih. Maka perkara tersebut, baik keburukan atau kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, ini pasti terjadi dan sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ya, sudah dituliskan. Apakah dia jadi melakukannya ataukah tidak, ini sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Dan ini adalah salah satu keyakinan dan bahkan termasuk di antara apa? Rukun iman, Pak ya. Rukun iman yang terakhir. Jadi termasuk rukun iman adalah percaya kepada qada dan qadar yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang buruk ataupun yang baik.
Amma wuqu'aha fa fil lauhil mahfuz. Maksudnya terjadi di sini adalah sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, dari awal penciptaan langit dan bumi ini sampai nanti hari kiamat, bahkan sampai masuk ke dalam surga atau neraka sudah ada catatannya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau sudah berazam melakukan sesuatu, kerjakan saja. Nanti apakah dia akan berhasil ataukah tidak, maka ini tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berencana dan yang semisalnya. Amma thawabuha fa bima dalla alaihi syara'. Adapun pahala atau ganjarannya, maka ini sebagaimana yang dijelaskan oleh syariat. Kalau dia berniat saja, nanti insya Allah ada perinciannya setelah ini berkaitan dengan kapan niat itu diberi ganjaran dan kapan dia tidak mendapatkan ganjaran. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Maksudnya jelaskan di sini adalah menjelaskan aturan main di dalam niat itu. Jadi bagaimana niat itu dikategorikan sebagai niat yang mendapatkan pahala sempurna, bagaimana niat itu diberikan ganjaran 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau lebih daripada 700 kali lipat. Kemudian faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa saja yang berniat, berazam, jadi bukan hanya angan-angan atau terlintas di benak, bukan. Dia benar-benar niat dalam hatinya. Misalkan dia pengen sesuatu, pengen pergi haji misalkan. Benar-benar dia pengen, bukan hanya saya pengen haji, pengen umroh, terlintas di pikiran, bukan. Nanti insya Allah akan dijelaskan kalau terlintas doang bagaimana nih, apakah dapat pahala ataukah tidak. Nah ini wal hammu huna laisa mujarrad hadithun nafs. Yang dimaksud dengan ham di sini bukan hanya sekedar ungkapan hati atau yang terlintas dalam hati, bukan. Tapi azam, benar-benar dia meyakini dalam hatinya ingin melakukan perbuatan tersebut. Misalkan dia ingin pergi haji, dia nabung misalkan, udah mulai nabung. Atau dia sudah mulai setoran di mana? Di bank misalkan. Atau dia sudah mulai bikin celengan di rumahnya. Ini namanya sudah berniat. Bukan hanya sekedar terlintas di dalam benak. Kalau terlintas dalam benak banyak sekali keinginan kita. Ada yang ingin ini, ada yang ingin ada yang ingin nikah lagi, mungkin terlintas doang, tapi belum dicatat, mungkin nanti ada penjelasannya. Lianna hadithan nafs la yuktabu lil insan wala alaih. Adapun hanya angan-angan atau bisikan dari nafsu, ini tidak dicatat pahala, tidak juga dicatat sebagai dosa, kecuali nanti akan dijelaskan di sini, kecuali yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Contohnya seperti akidah. Akidah seorang para jamaah ada sebagian emang nggak bisa diaplikasikan dalam jawarih, dalam anggota tubuh kita. Dia ada di pikiran kita. Misalkan ada orang akidahnya menolak sifat, yang nggak bisa dihukumi di dalam kalaupun dia nggak ucapkan, sudah ada dalam pikirannya, maka dia berdosa. Atau ada orang sebagaimana disebutkan oleh Syekh juga, kalau meniatkan melakukan dosa di Makkah, ini berbeda hukumnya antara meniatkan di luar Makkah. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Syekh. Kemudian bagaimana aturan-aturan di dalam pencatatan pahala? Di sini dibagi dua oleh Syekh. Yang pertama, aturan-aturan di dalam pencatatan pahala. Kapan niat itu dianggap sebagai niat yang berpahala, kapan tidak berpahala. Di sini disebutkan ada 4 model seseorang yang berniat di dalam melakukan kebaikan. Ini belum masuk kepada mengamalkan kebaikan, ini baru niat aja. Yang pertama, an yas'a bi asbabiha walakin lam yudrikha. Seseorang yang sudah niat kemudian melakukan sebab. Niat cuman sudah melakukan sebab namun enggak melakukan amalan tersebut.
Ya, jadi dia sudah niat, kemudian sudah tadi kita sampaikan sudah nabung, kemudian sudah belajar tentang manasik, misalkan kalau beribadah haji, fahada yuktabu lahul ajru kamilan. Orang yang semacam ini dicatat baginya satu pahala sempurna. Ya, seorang yang sudah berniat, kemudian dia sudah melakukan sebab, bukan hanya sekedar niat. Dia sudah melakukan sebab namun enggak tercapai. Sebagaimana dalilnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih." Siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah untuk Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian di tengah jalan dia mati, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia sudah mendapatkan pahala hijrah. Ya, jadi sudah ada sebab yang dia lakukan, bukan hanya sekedar niat. Dia sudah keluar rumah, sudah meninggalkan meskipun sedikit. Ya, misalkan keluar rumah 100-200 meter meninggal misalkan, maka dia sudah termasuk orang yang berhijrah. Wa kadzalikal insanu yas'a ilal masjid zahiban yuridu an yusalli salatal fardhah qa'iman. Contoh yang lain, misalkan ada orang yang pergi ke masjid, dia pengen sholat di masjid berdiri misalkan, summa ya'jiz an yusalli qa'iman, kemudian dia enggak mampu sampai di masjid, ternyata qadarullah dia sakit, enggak bisa berdiri, fahada yuktabu lahu ajrus salati qa'iman. Orang yang semacam ini sudah dicatat baginya sholat secara berdiri. Karena sholat para jamaah berdiri itu berbeda pahalanya dengan duduk, berbeda pahalanya dengan berbaring, berbeda pahalanya dengan hanya sekedar isyarat. Nah, bagi orang yang di rumahnya udah sehat, ya, kemudian qadarullah sampai di masjid asam uratnya kambuh misalkan, qadarullah, masya'afa'al, kemudian dia sholat dalam keadaan duduk, maka dia tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia sudah melakukan sholat dengan pahala berdiri. Kemudian ada seorang haji misalkan, tadi kita contohkan haji karena ini sering terjadi, ya, orang udah setoran, kemudian apalagi kemarin pandemi kan, selama 2 tahun itu tidak terjadi haji, qadarullah dia meninggal duluan. Maka orang yang semacam ini kalau dia sudah nabung, maka dia tercatat baginya sudah mendapatkan pahala haji. Ya, begitu pula contoh-contoh yang lain yang bisa dikiaskan. Intinya dia sudah berniat dengan tekad yang kuat, berazam. Kemudian dia sudah melakukan sebab, ya, sudah melakukan apa? Sebab, dia mendapatkan satu pahala sempurna perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, seseorang yang berniat untuk melakukan amalan walakin yatrukha, akan tapi dia meninggalkannya li hasanatin afdal minha, dia meninggalkan amalan tersebut karena mengerjakan amalan yang lebih afdal. Jadi orang berniat melakukan sebuah amalan atau ibadah, kemudian dia tinggalkan niat yang pertama tadi untuk melakukan amalan yang lebih afdol, yang lebih utama. Fahada yusabu thawabal hasanatil ulya allati hiya akmal. Maka orang yang semacam ini, maka dia mendapatkan pahala niat yang kedua, karena itu yang lebih sempurna, yang lebih afdol, dan juga mendapatkan pahala niat yang pertama. Luar biasa ini bagaimana niat itu menentukan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalkan ada seseorang yang pengen pengen berikan saudaranya hadiah misalkan. Dia ingin bersedekah kepada saudaranya, mungkin dia kekurangan ataupun yang semisalnya, dia pengen. Kemudian qadarullah tetangganya sakit, ya, sangat membutuhkan biaya masuk ke rumah sakit misalkan, maka uang yang sudah dia siapkan dia berikan kepada tetangganya yang sakit itu. Maka orang semacam ini mendapatkan dua para jamaah. Yang pertama, mendapatkan amalan atau pahala dari amalan bersedekah kepada tetangganya yang membutuhkan tadi. Kemudian yang kedua, mendapatkan apa? Niat.
sekedar niat saja. Tapi para jamaah jangan diremehkan masalah niat. Ya, niat yang pertama ini sempurna, dia dapat satu ibadah niat. Sebagaimana orang yang datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalilnya orang wa dalilu dzalika anna rajulan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hina fathi Makkah, ketika Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun berapa para jamaah? Tahun berapa Hijriyah? Fathu Makkah. Hah? Tahun berapa? 7, 8, 9, 10 11. Udah meninggal Nabi 11. Ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, kita harus belajar bagaimana perjalanan hidup Nabi. Jadi dalam sejarah itu kita mendapatkan banyak faedah. PR ya, nanti dicari, nanti pekan depan bulan depan ditanya insyaallah ya. Tahun berapa Fathu Makkah? Ya, belum lagi nanti ditanya berapa yang meninggal ya kan? Sini ada sirah kan ya, udah sampai mana sirahnya? Ada malam Sabtu kalau nggak salah itu. Udah sampai sejarah apa Pak? Ada yang suka hadir, udah sampai mana sirahnya Pak? Perang Badar. Berarti belum terjadi. Makanya belum dapat ilmunya, masya Allah. Ya nggak apa-apa. Nanti diingat-ingat Pak ya. Belum sampai pelajarannya. Taib. Kemudian ketika Fathu Makkah waqal, kemudian seorang tadi mengatakan, ya Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkata an usalliya fi Baitil Maqdis. Ya Rasulullah, aku dulu bernazar ingin sholat jika Allah Subhanahu wa taala membukakan Makkah, artinya Fathu Makkah, aku ingin sholat di Baitul Maqdis. Bagaimana ya Rasulullah? Ya, jadi ini ketika Fathu Makkah dia nanya, dulu saya pernah bernazar kalau terjadi Fathu Makkah saya akan sholat di Baitul Maqdis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalliha huna." Kerjakan nazar itu di sini, sholat di sini. Di mana? Di Masjidil Haram. Karena apa? Karena pahalanya lebih besar dibandingkan dengan apa? Sholat di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis berapa kali lipat para jamaah? Sholat di Baitul Maqdis 500 kali lipat. Kalau sholat di Masjidil Haram 100.000. Ya, lebih banyak 100.000 atau 500? 100.000. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sholat di sini aja. Karena itu adalah lebih afdol. Begitu pula tadi, ya contoh yang kita sebutkan tadi, faqala lahu sya'anuka idzan, terserah engkau sekarang. Jadi mau ngerjakan di sini atau di mana. Yang jelas di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, sholliha huna. Kerjakan sholat itu di sini. Artinya apa? Kalau ada amalan yang lebih afdol, maka kita nggak apa-apa meninggalkan amalan yang kurang afdol. Makanya di dalam sholat saja kita para jamaah, kalau sudah iqamatus sholat, kalau sedang udah dikumandangkan qomat, yang masih sholat sunnah berhenti. Kenapa? Karena sudah azan, sudah apa? Qomat. Tidak boleh sholat sunnah di situ ketika sudah qomat. Ya, dan insya Allah pahalanya sudah dicatat kalau dia udah terbiasa melakukan amalan tersebut. Kemudian yang ketiga, an yatsrukha takasulan. Apabila seorang berniat, berazam untuk melakukan sesuatu, kemudian dia meninggalkannya karena malas, atau dia meninggalkannya karena bukan uzur syar'i. Ya, contohnya di sini disebutkan, mislu an yanwi an yusalli rak'atai ad-duha. Misalkan ada seorang yang ingin salat 2 rakaat salat duha. Faqara alaihi al-bab ahadu ashabihi. Kemudian ada temannya mengetuk pintu. Wa qala lahu. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang sudah niat tadi, hayya bina natamasya. Ayo kita jalan-jalan.
Ada yang sering kayak gini para jamaah? Ya, udah pengen ibadah, kemudian temannya datang. Fataraka salat wa dhahaba ma'ahu yatamasya. Kemudian dia meninggalkan, enggak jadi dia salat duha, kemudian dia pergi untuk apa? Tamasya. Jadi tamasya itu para jamaah dari Arab sebenarnya ya. Tamasya ya tamasya. Tamasya. Tapi sekarang kayaknya enggak ada yang pakai tamasya ya. Rihlah makanya ya. Hah? Masih pakai healing sekarang katanya ya. Healing, enggak tahu anak-anak zaman sekarang macam-macam aja ya. Fahada yuthabu 'alal hammil awal wal azmul awal. Orang semacam ini maka diberikan pahala karena niatnya yang pertama. Ya. Dan ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Adapun tadi yang pertama dan yang kedua enggak termasuk ke dalam hadis yang mulia ini yang sedang kita bahas. Adapun orang semacam ini sudah niat dan memang itu benar-benar sering dia lakukan, misalkan, maka dia tercatat sudah melakukan apa? Melakukan amalan tersebut karena azam atau niat yang pertama. Walakin la yusabu 'alal fi'il. Akan tapi dia enggak mendapatkan ganjaran melakukan. Ya, karena dia enggak melakukan. Dia hanya dapat ganjaran apa? Azamnya, niatnya itu yang dicatat. Makanya di sini dalam hadisnya mengatakan apa? Barang siapa yang hamma bihasanah, meniatkan amalan melakukan perbuatan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, diberikan ganjaran satu penuh. Meskipun dia tidak apa? Mengerjakan, namun berbeda sekali pahalanya antara apa? Niat kemudian dia mengerjakan, kemudian niat dengan tidak mengerjakan. Li'annahu lam yaf'alhu biduni uzrin, karena dia tidak melakukan amalan tadi dengan uzur. Kalau ada uzur syar'i, sekali lagi berbeda hukumnya dengan yang tidak uzur syar'i. Misalkan dia kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, dia sudah niat pengen sholat berjamaah di masjid dan dia sudah rutin melakukannya, kemudian qadarullah dia sakit, maka dia mendapatkan pahala sudah melakukan apa? Sholat di masjid. Maka ini pentingnya kita memiliki ibadah yang rutin para jamaah, puasa rutin atau sholat berjamaah rutin, ataupun pekerjaan-pekerjaan ibadah yang rutin yang bisa kita lakukan. Ketika kita tidak bisa melakukan karena uzur syar'i, kita masih dapat mendapatkan pahala melakukan dengan sempurna. Kemudian yang keempat, nah ini yang tadi kita sampaikan. Yang keempat itu apabila hanya lintasan di pikiran saja, pengen ini, pengen itu, pengen melakukan ini, pengen melakukan itu, tanpa melakukan usaha. Ya, tanpa apa? Tanpa melakukan usaha, maka orang semacam ini tidak mendapatkan pahala, tidak juga mendapatkan dosa. Kalau berkaitan dengan dosa nanti akan lebih rinci, akan dibahas oleh Syekh. Tidak mendapatkan pahala. Contohnya apa? Jadi ada orang lagi ngopi ya, merenung. Kayak saya kalau punya uang sekian, saya pengen haji misalnya, saya pengen umroh. Udah sekedar terlintas aja, kepikiran gitu. Ya, atau apa namanya, misalkan kalau saya pergi ke sini melakukan ini, pengen sholat ini, pengen sholat itu, hanya terlintas saja, maka ini enggak dicatat sebagai di dalam hadis yang mulia ini. Dalam hadis yang mulia ini, kalau dia niat kemudian dia sudah melakukan sebab atau biasa dia lakukan namun dia tinggalkan karena sesuatu. Ini para jamaah pentingnya niat, dan niat ini bisa menentukan besar atau kecilnya pahala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah. Bisa jadi atau terkadang amalan yang kecil itu bisa dibesarkan ganjarannya karena niat. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Bisa jadi amalan yang besar dikecilkan pahalanya karena apa? Tergantung niatnya, tergantung keikhlasan seseorang. Karena ada beberapa sebab ya, disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 5 sebab
seseorang bisa dilipat gandakan pahalanya tergantung dalam 5 kondisi. Kata beliau, mudha'ifatu sawabil hasanat ada 5. Yang pertama, tergantung dengan waktunya. Dilihat dari zamannya, waktunya. Ketika bulan Ramadan berbeda ganjarannya dengan di luar Ramadan, melakukan ibadah di bulan Ramadan atau di 10 hari awal bulan Dzulhijjah atau di waktu bulan-bulan haram, berbeda berbeda pahalanya tergantung waktunya. Begitu pula misalkan di malam Lailatul Qadar, ya, berbeda dengan di malam-malam yang lainnya. Kemudian yang kedua, tergantung tempatnya makan, tergantung tempatnya. Misalkan seorang melakukan di tanah haram atau di Masjidil Haram kan berbeda tuh, ya. Salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi, salat di Masjidil Aqsa, tergantung tempatnya. Tempat bisa menentukan besar atau kecilnya pahala. Jadi kalau lagi di tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang khusus, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan tersebut. Ada sebagian orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ziarah ke Makkah ataupun ke Madinah, dia tidak memanfaatkannya. Bahkan sebagian saudara-saudara kita jamaah haji atau jamaah umrah, sholatnya itu di hotel para jamaah. Ada enggak para jamaah? Ya. Sholatnya di hotel, udah bayar mahal puluhan juta, tapi sholatnya di hotel. Ini kan sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Ya, harusnya dia sholatnya kalau bisa sebisa mungkin sholatnya di haram kalau lagi di Mekah, atau kalau lagi di Madinah sebisa mungkin sholatnya di di Masjid Nabawi karena keutamaan tempat tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tergantung dengan amalan ibadah tersebut. Antara yang wajib berbeda dengan amalan yang sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat senang seorang hamba itu mendekatkan diri dengan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya pun kita hanya melakukan yang wajib saja para jamaah, itu sebenarnya sudah cukup. Sebagaimana hadis yang mungkin sudah lewat, ya, kita sebutkan bahwasanya ada seorang hamba bertanya, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku melakukan yang wajib saja? Cukup enggak?" Cukup, masuk surga kalau melakukan yang wajib saja. Namun keutamaan sunnah juga sangat luar biasa, bisa menambal kekurangan dan yang semisalnya. Maka tadi kita contohkan juga, kalau sudah dikumandangkan qomat, tinggalkan yang sunnah. Ya, karena apa? Karena sudah datang waktu melaksanakan yang wajib. Kemudian yang sering terjadi juga di anak-anak kita di rumah, misalkan berkaitan dengan yang sering juga dibahas, sholat sunnah, kemudian orang tuanya manggil, maka yang didahulukan yang mana? Panggilan orang tua, ya, kalau lagi sholat sunnah. Tapi kalau lagi sholat wajib, Allah lebih berhak, ya kan, untuk kita jawab panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat wajib. Maka harus kita bisa milah dan milih kapan kita dahulukan ibadah apa dan kapan kita meninggalkan ibadah yang kurang afdal. Kemudian yang keempat, amalan atau pahala tergantung kepada pelaku amalan tersebut, tergantung kepada fa'ilnya. Maka ibadahnya sahabat berbeda dengan ibadah selain sahabat. Bahkan Nabi kita SAW, kalau seandainya ada di antara kita bersedekah sebesar gunung Uhud emas, bukan selain emas para jamaah, berapa bukan berapa ton itu, ya kan, emas, itu enggak sebanding dengan walaupun 1 mud nih, atau setengahnya. Bahkan kata Nabi SAW, setengah dari cakupan tangan laki-laki dewasa sedekahnya sahabat. Berbeda. Oleh karenanya Nabi SAW sangat mewanti-wanti kita untuk membicarakan keburukan sahabat beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kelima, tergantung keikhlasan seseorang. Semakin seorang ikhlas, maka semakin ganjarannya besar. Sama-sama melakukan sholat di Masjid Nurul Jannah ini,
namun pahalanya berbeda-beda para jemaah. Ada yang pahalanya penuh, ada mungkin pahalanya 70%, 50%, bahkan ada yang nggak dapat pahala juga ada. Tergantung keikhlasan seseorang. Kemudian para jemaah yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in hamma, kalau tadi dia niat saja kemudian dia tidak melakukan. Kalau sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu. Kok ini sayyi'atan? Kita masih di perbuatan ini. Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia niat kemudian dia melakukan perbuatan tersebut, tuktabu asyra hasanat, maka dia diganjar dengan 10 kebaikan, bukan 1 para jemaah. Kalau kita niat misalkan sholat, maka kemudian kita sholat, pahalanya minimal 10, bukan 1. Kalau kita sedekah, kemudian kita bersedekah, udah niat, kemudian bersedekah, minimal ganjarannya 10, bukan 1 pahala para jemaah. Wa dalilu dzalika minal Qur'an qaulihi ta'ala. Adapun dalilnya dari Al-Qur'an yaitu surah Al-An'am ayat yang ke-160. Allah Subhanahu wa taala katakan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa saja yang melakukan perbuatan kebaikan, ibadah, kemudian dia melakukannya, maka dia mendapat minimal 10 pahala. Wa man jaa bis sayyiati falam yujza illa mithlaha. Siapa saja yang melakukan keburukan, maka dia hanya akan diganjar 1 saja. Maka ini termasuk murahnya Allah Subhanahu wa taala dan termasuk perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang masuk neraka itu para jamaah, maka dia dosanya itu kebangetan. Ya, kenapa? Karena kalau seorang melakukan dosa, 1 dosanya. Kalau seorang melakukan pahala, baru niat saja sudah 1. Nah, sebanding ya. Kalau dia melakukan minimal 10 atau dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat atau lebih daripada 700 kali lipat. Nah, ini para jamaah, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katabahallahu indahu asyra hasanat, maka Allah akan menuliskan 10 kebaikan ila 700 dhi'fin, sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ila ad'afin katsirah, sampai lebih daripada 700 kali lipat. Dan ini juga dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan sebagaimana orang yang berinfak di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Orang yang bersedekah itu sebagaimana orang yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti satu benih. Satu benih yang memiliki 7 cabang. Di setiap cabangnya 100 kebaikan. Jadi berapa? 700 kali lipat dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Maha melipat gandakan ganjaran yang lebih daripada itu. Dan ini kata para ulama, dalil juga bahwasanya Allah bisa melipat gandakan lebih daripada 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa saja yang berniat atau berazam melakukan dosa, maka kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah catatkan di sisinya 1 kebaikan. Perhatikan, orang niat keburukan kemudian dia tidak melakukannya. Namun di sini dibagi menjadi 2 kondisi. Jika dia tidak melakukannya, meninggalkan perbuatan tersebut karena Allah,
ini yang diberikan ganjaran satu pahala. Tapi kalau dia meninggalkannya bukan karena Allah, maka ini nggak dapat apa-apa. Bahkan bisa tercatat sudah melakukan kebaikan. Contohnya apa? Ada orang manjat pohon mangga. Sekarang lagi musim mangga bukan? Nggak tahu ya sekarang. Misalkan ada orang lagi manjat mangga, dia niat mau ngambil mangga, ketahuan sama yang punya mangga, belum metik sudah ketahuan, "Hei mas ngapain?" gitu misalnya. "Oh ini mau ngambil layangan," misalkan, katanya kan bohong juga dia. Padahal niatnya awal pengen apa? Metik mangga. Kemudian dia nggak jadi metik mangga tadi, tapi dia sudah tercatat melakukan maling mangga tadi para jamaah. Karena dia sudah apa? Sudah manjat pohon mangga. Begitu pula ada orang niat berzina, naudzubillah. Kemudian dia pergi ke tempat perzinahan. Qadarullah, tempat perzinahannya tutup. Ya, ini udah tercatat para jamaah walaupun tidak melakukan zina. Maka ini niat itu sangat menentukan para jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang pengen mencuri, qadarullah tangganya patah. Udah naruh tangga nih, patah tangganya, nggak jadi dia mencuri, dia sudah melakukan apa? Dosa, dapat dosa mencuri. Maka meninggalkan atau tidak melakukan niat ini juga terbagi menjadi dua. Kalau dia tinggalkan karena Allah, ini yang diberikan ganjaran satu pahala yang sempurna. Kalau dia meninggalkan bukan karena Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak tercatat menjadi pahala. Kemudian orang-orang yang meninggalkan ini juga ini tergantung kondisinya. Tadi yang pertama sudah kita sebutkan, dia sudah niat kemudian tidak melakukannya, ini yang pertama. Kalau dia tinggalkan karena Allah, dia mendapatkan satu pahala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, an yahumma bis-sayyi'ati wa yas'a fil husuli 'alaiha walakin ya'jaz. Orang-orang yang sudah niat melakukan dosa, kemudian dia sudah melakukan sebab, namun nggak jadi melakukan perbuatan tersebut, maka fahada yuktabu alaihi wizrus sayyiati kamilan. Orang semacam ini dia dituliskan satu dosa sempurna melakukan niatnya itu. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfihima." Apabila ada dua orang muslim saling mengunuskan pedang, sudah berhadap-hadapan, head to head gitu. Fal qatil wal maqtul finnar, yang terbunuh ataupun yang membunuh semuanya kedua-duanya diancam masuk neraka. Faqal ya Rasulullah, hadal qatil fama balal maqtul. Ya Rasulullah, kalau yang membunuh oke saja masuk neraka, kata sahabat yang bertanya. Lalu bagaimana yang terbunuh kok bisa masuk neraka? Maka limada yakunu finnar, kenapa dia bisa masuk neraka? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, li'annahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena orang yang terbunuh ini juga pengen semangat ngebunuh juga, namun dia kalah gitu. Ya, jadi dia sudah mengunuskan pedang, sudah melakukan sebab, namun enggak kesampaian. Seperti tadi yang kita contohkan, orang mencuri sudah naruh tangganya patah, maka dia termasuk melakukan apa? Dosa. Ada orang pergi ke tempat zina, tempat zinanya tutup, atau lagi nawar-nawar enggak masuk harganya, misalkan uangnya enggak cukup, dosa berzina para jamaah. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian yang selanjutnya adalah orang-orang yang an yahummal insan bis sayyiati summa ya'dhif anha la lillah wala lil ajaz. Seorang yang hanya angan-angan saja, sebagaimana tadi angan-angan melakukan kebaikan, maka orang semacam ini dibagi menjadi dua. Kalau niatnya melakukan, tadi kita sudah singgung, kalau niatnya melakukan dosa di Makkah, maka dia tercatat sudah melakukan dosa. Sekali lagi, kalau seseorang niat ingin melakukan dosa di Makkah, meskipun dia di Indonesia ataupun dia di luar Makkah, maka dia tercatat sudah melakukan dosa.
Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa man yurid fihi biilhadin bizulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa saja yang ingin melakukan keburukan di Mekkah, maka kami ancam dia dengan azab yang sangat pedih. Jadi ini bahaya para jamaah. Misalkan ada niat, kalau saya ke Mekah pengen jual rokok misalkan, dosa ini para jamaah. Meskipun nggak jadi jual rokok, baru niat aja. Atau saya kalau bimbing haji umroh nanti saya tipu para jamaah haji dan umroh misalkan. Saya nanti jual hadiu, tapi hadiunya kambingnya nggak ada misalkan. Udah niat melakukan di Mekah, ini sudah tercatat dosa. Berbeda sama di luar Mekah. Kalau di luar Mekah, sebelum dia melakukan maka dia tidak mendapatkan dosa. Ya, sebelum melakukan dia tidak mendapatkan dosa kecuali yang kaitannya dengan akidah-akidah atau amalan-amalan hati seperti misalkan hasad. Hasad sudah dosa para jamaah. Atau tadi akidah-akidah yang menyimpang, dia sudah melakukannya meskipun tidak ada pergerakan tangannya atau anggota tubuhnya. Maka ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan sedikit, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Namun kalau dia niat kemudian dia melakukannya, dia diberikan satu dosa. Ya, berbeda dengan pahala. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada sedikit sebenarnya nih, gimana Pak? Sudah cukup? Enggak apa-apa, dikit lagi ya, atau mau azan dulu? Ya, kita lanjutkan sedikit para jamaah biar selesai pembahasan dari Syekh. Walihada qala Allah azza wa jalla, oleh karena Allah Subhanahu wa taala katakan kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala mencatatkan atau menuliskan bagi kalian ar-rahmah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah katakan, fanzur ya akhi waffaqanallahu wa iyyak, lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah memberikan taufik kepadamu ila azimi lutfillahi azza wa jalla, kepada betapa agungnya kemuliaan Allah Subhanahu, betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha perhatian kepada kita semuanya, karena niat saja itu sudah dicatat sebagai pahala. Maka tadi kita sampaikan orang yang masuk neraka itu berarti dosanya sudah kebangetan para jamaah. Ya, sudah dilipat gandakan pahalanya, namun dia masih masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa qauluhu indahu, dan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu, Allah katakan apa? Katabahallahu indahu, di sisinya. Ini isyaratun ila i'tina'i biha, isyarah dari Allah Subhanahu wa taala betapa perhatiannya Allah terhadap niat. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian kepada niat, dan ini juga dalil bahwasanya malaikat itu mengetahui niat-niat kita. Ya, malaikat mengetahui dan mencatat niat-niat kita kalau sudah berniat melakukan kebaikankah atau sedang melakukan keburukan, niat melakukan keburukan namun tidak dilakukan, maka tidak dicatat oleh para malaikat. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat yang baik ini sangat penting. Sebagian salaf mengatakan an-niyatu ablaghu minal amal. Niat itu lebih mencapai daripada amalan. Ada orang niat pergi haji, niatnya sudah dahuluan, dia bisa mendapatkan pahala haji meskipun belum melakukannya. Maka ini pentingnya niat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, man ata firashahu, siapa saja yang mendatangi ranjangnya atau ingin tidur, wa huwa yanwi an yaquma, kemudian dia berniat untuk bangun malam, yusalli minal lail, untuk salat di malam hari, faghalabathu ainah, akan tapi dia ketiduran, dia enggak jadi bangun,
hatta asbaha, sampai di pagi hari, katabalahu manawa, dia tercatat sudah melakukan sesuai dengan apa yang diniatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla. Adapun tidurnya tadi yang sampai pagi sedekah dari Allah. Luar biasa para jamaah. Maka sebelum tidur niat, minimal niat para jamaah, tapi benar-benar niat yang benar ya, jangan cuma pengen-pengen aja gitu. Sudah ada melakukan sebab, mungkin nyalakan alarm atau apa namanya. Biasanya kalau kita niat itu bangun ya para jamaah, atau pesan kepada istrinya bangunkan nanti. Kalau sudah bunyi alarm para jamaah, kalau sudah niat bangun. Soalnya kalau dimatikan alarmnya bablas biasanya. Ya. Benar para jamaah? Misalkan ada yang nyalain alarm jam 4, pokoknya dia pengen bangun, pengen sholat, pengen berdoa, alarmnya bunyi, tapi ngantuk-ngantuk kan dimatiin alarmnya. Biasanya kalau nggak lewat subuhnya juga nggak dapat. Ya, inilah para jamaah, pentingnya niat kebaikan ya, terutama niat kebaikan, hindari niat-niat keburukan. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam niat, kemudian kita melakukan sebab-sebab, meskipun kita enggak melakukannya tercatat sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berniatlah dengan niat yang baik agar kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dengan niat-niat kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.